Angin puting beliung terjang sejumlah kawasan di Jawa Timur. Dihantam gelombang tinggi, kapal cepat berpenumpang 14 orang terbalik, 2 orang tewas. Warga berjibaku selamatkan seorang bayi dari semak-semak. Terjebak kobaran api yang membakar rumahnya. Pria lanjut usia meninggal dunia. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astra dan Wanda di Utari kembali menjumpai Anda di hari ini. Pemirsa, hari Senin, it's Monday, Money Day, harus semangat cari uang nih untuk liburan. Kenapa harus uang terus ya Asran? Yang ada di pikiran Asran tuh. Uang untuk keluarga maksudnya. Oh, untuk keluarga. Ya, sudah pikiran Wanda apa? Apa enggak? Ini kan adalah tahun baru, sudah 2023, resolusi baru, semoga bisa hidup lebih sehat. Kalau Asran apa? Kalau saya bisa hidup lebih lama dan mungkin lebih langsing ya guys. Amin. Itu kayaknya resolusi dari tahun-tahun Baik, langsung saja kita awal informasi pertama di pagi hari ini. Pemirsa, diduga akibat percikan bara api pembakaran sampah, sebuah rumah berlantai 2 di Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria lanjut usia meninggal dunia akibat terjebak kobaran api yang membakar rumahnya. Kobaran api yang kian membesar memaksa warga Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur ini berhamburan dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang seperti tampak dalam rekaman video amatir. Sebagian di antara mereka berupaya memadamkan api yang melahap sebuah rumah dengan alat seadanya. Alhamdulillah, pemadam datang. Setibanya di tempat kejadian, petugas langsung menjinakkan si jago merah kemudian mengevakuasi sejumlah tabung gas dari dalam rumah. Akibat kebakaran, seorang penghuni rumah berusia 73 tahun tewas di dalam kamar mandi rumahnya. Diduga korban terjebak kobaran api. Jasad korban langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Kota Bekasi. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik menjadi penyebab musibah ini. Kita cek dari rescue kamar Bekasi, positif ternyata ada di kamar mandi. Di kamar mandi. Posisi dengan Kamar mandi di atas kloset. Posisinya duduk miring, kepala nyender terbakar. Meninggal dikabarkan. Ya, meninggal. Sementara di Jakarta, sebagian petugas terpaksa menaiki atap rumah untuk menjinakkan si jago merah yang membakar rumah berlantai 2 di Kompleks Pertamina Gambir, Jakarta Pusat Minggu siang. Kebakaran diduga akibat percikan bara api pembakaran sampah yang terbang tertiup angin dan menyambar atap rumah. Awang Darmawan dan Don Vito Samarta melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta. Kobaran api menghanguskan sebuah mobil sedan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Inilah kepanikan yang terjadi saat sebuah mobil sedan yang terbakar di Jalan Raya Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, tiba-tiba berjalan mundur tak terkendali. Mobil yang terbakar itu baru terhenti setelah mobil masuk ke parit. Kejadian berawal saat mobil sedan yang tengah dalam perjalanan pulang dari sebuah tempat wisata tiba-tiba terbakar saat melintas di jalan yang menanjak. Bagian AC mobil tiba-tiba mengeluarkan asap disertai percikan api dari kap mobil. Si jago merah pun seketika membesar dan menghanguskan seluruh badan mobil. Pada saat yang bersangkutan di jalan terjadi konsleting listrik di mobil tersebut. Dan pada saat itu terjadi asap, ya pemilik kendaraan, pengendara itu langsung keluar, namun kebakaran tidak dapat dihindarkan. Kira-kira sekitar 20 menit, alhamdulillah untuk api dapat dipadamkan. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Kasusnya kini ditangani Polsek Sindangwangi.
Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Pemirsa, petugas Satlantas Polres Mojokerto, Jawa Timur menghadang 3 bus akap yang nekat melawan arus untuk menghindari kemacetan. Ya, tidak ada sanksi tilang yang diberikan petugas, namun bus syarat penumpang tersebut diminta mundur dan kembali ke jalur semula. Mundur. Inilah detik-detik petugas Satlantas Polres Kota Mojokerto, Jawa Timur saat menghadang laju bus Jaya di Jalan Raya Bypass Kedundung pada Minggu siang. Bus jurusan Ponorogo Surabaya ini berusaha menerobos kemacetan dengan melawan arus. Namun di saat bersamaan petugas juga sedang berjaga mengatur lalu lintas karena terdapat truk tangki yang mengalami patah roda as belakang. Polisi pun langsung menghalau bus agar mundur agar tidak memicu kemacetan dari arah berlawanan. Petugas dari Patwal maupun dari Polsek Makassari melakukan pengamanan, sempat dipinggirkan supaya tidak terjadi kemacetan. Saat kami melakukan pengamanan, kemudian dari arah selatan ke utara ada bis Jaya yang marka jalan. Kemudian kami perintahkan mundur. Tak berselang lama petugas kembali memukul mundur 2 bus akap dan 1 minibus yang melakukan hal serupa karena tak mau terjebak kemacetan. Meski tak memberi sanksi tilang, namun kendaraan tersebut dipaksa mundur sebagai efek jera. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah bus pariwisata syarat penumpang di Klaten, Jawa Tengah terguling ke sawah. Ya, diduga sang sopir belum menguasai situasi di lokasi kejadian sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Seperti inilah kondisi bus pariwisata yang terguling ke sawah di Jalan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Minggu sore. Saat kejadian, bus yang mengangkut 28 penumpang dari Sragen ini berpapasan dengan sebuah mobil pick-up di lokasi. Diduga lantaran sang sopir belum menguasai situasi di lokasi, membuat bus melaju terlalu ke pinggir sehingga membuat bus oleng dan langsung terguling. Beruntung tidak ada korban dalam kecelakaan tunggal ini. Bus berjalan dari arah Surabaya menuju ke arah Cawan. Kemudian ada kendaraan pickup yang berjalan berlawan arah. Terpapasan kemudian mungkin karena pengemudi tidak tahu situasi jalan di daerah sini, kemudian berjalan terlalu ke kiri sehingga bus oleng kemudian masuk ke sawah. Badan bus selanjutnya dievakuasi secara manual Minggu malam. Proses evakuasi bus melibatkan sekitar 50 orang dan ditarik menggunakan sebuah truk. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, 3 kendaraan besar terlibat tabrakan di ruas Pantura, Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu sore. Insiden tersebut menyebabkan 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 penumpang minibus luka parah. Kendaraan minibus ini hancur usai bertabrakan dengan truk gandeng serta mobil pengangkut ayam. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Pantura, Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini disebabkan kendaraan minibus mengalami pecabaan hingga oleng dan menerobos masuk jalur lawan. Kerasnya benturan menyebabkan kendaraan minibus ringsek sementara truk gandeng terjun ke sawah. Sopir minibus yang berasal dari kota Cirebon tewas di lokasi kejadian, sementara seorang penumpang perempuan di sampingnya terluka parah. Kedua korban dibawa ke rumah sakit di Pamanukan Medical Center. Jadi kendaraan Kalia ini dari arah barat, posisi oleng, posisi kencang oleng, terus nyabrang pembatas jalan, langsung mobil gandengan tertabrak oleh mobil gandengan dan mobil gandengannya langsung ke sawah. Langsung nyabrang ke sebelah barat. Oh, awalnya dari jalur sana. Awalnya dari jalur Cirebon Jakarta. Dari jalur. Di informasi lainnya, pemirsa, 13 rumah yang berada di Kabupaten Lebak, Banten rusak akibat pergerakan tanah yang masih terus terjadi. 1 rumah diantaranya bahkan ambruk. Kondisi rumah warga di Kampung Marga Mulia, Desa Cigoong Utara, Kabupaten Lebak, Banten rusak akibat pergerakan tanah. Sejumlah dinding dan lantai rumah warga retak hingga ambruk. Tercatat ada 13 rumah yang mengalami kerusakan, di mana 7 rumah rusak berat, 5 diantaranya rusak ringan, dan 1 rumah bahkan ambruk. Awalnya seperti yang ini nih, kecil-kecil retaknya, tapi mulai sekarang makin besar
Makin besar aja. Lebih besar. Berarti tiap hari ada perubahan aja nih? Ada perubahan tiap hari. Oh, gitu. Sekarang yang rusak di sebagian mana? Yang belah mana? Sebagian dalam sama belakang kamar mandi. Dia lebih parah. Kondisi rusaknya rumah warga semakin diperparah dengan intensitas hujan yang tinggi yang terjadi dalam sepekan terakhir. Warga kini dihantui kekhawatiran akan ambruknya rumah mereka karena pergerakan tanah masih terus terjadi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Angin puting beliung menerjang 4 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, sementara di Kabupaten Gresik, amukan angin puting beliung merusak ratusan rumah dan sebuah SPBU. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beginilah detik-detik angin puting beliung yang menerjang wilayah Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Akibatnya 4 warung dan rumah makan serta sebuah SPBU di Jalan Raya Desa Tebaloan rusak parah. Dalam waktu bersamaan, angin puting beliung juga menerjang Desa Wedani, Kecamatan Cermeh. Ratusan atap rumah hancur akibat hantaman angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam bencana ini. Rata-rata atap, genteng, dan kalvalon yang ada di atas itu. Terus ada korban jiwa, Pak Camat? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Hujan deras disertai angin puting beliung juga melanda Desa Pohoates, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Puluhan rumah warga rusak dan sebagian besar atap rumah hilang tersapu angin puting beliung. Bahkan seorang warga terluka akibat tertimpa genteng rumahnya yang tersapu angin. Itu kenapa, Pak? Kena atap. Ketimpa gitu ya, ketimpa genteng gitu ya. Angin puting beliung juga menerjang 3 desa lainnya, yakni Desa Banjaranyar, Kecamatan Burno, Desa Mecuwet, dan Desa Buto, Kecamatan Sumberjo. Dari catatan BPBD Bojonegoro, total ada 45 rumah di 4 desa yang rusak. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sudah lebih dari sepekan banjir yang sempat surut kini kembali merendam sejumlah wilayah, diantaranya di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Kudus, saking lamanya banjir merendam, air berubah warna menjadi hijauan dan berlumut. Banjir di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sudah sepekan berlangsung, namun tak kunjung surut. Saking lamanya banjir yang merendam membuat air kini berubah warna menjadi hijauan, dampak tumbuhnya lumut di jalan dan rumah warga. Akibatnya jalan menjadi licin dan berpotensi membuat orang terpleset. Khawatir nanti nak pleset jatuh. Yang malahnya kalau saya tidak berani jalan-jalan. Nggak berani keluar rumah ya? Meski mengaku cemas, namun sebagian besar warga masih enggan mengungsi. Dipastikan bahwa air sudah banyak mengandung bakteri dan memungkinkan juga banyak penyakit. Harusnya masyarakat tahu ancaman yang ada di sekitarnya, sehingga dalam mitigasi bencana mereka harus tahu resiko yang akan diterima. Data terbaru BPBD Kudus menyebutkan banjir merendam 29 desa di 5 kecamatan dan jumlah pengungsi bertambah menjadi 1.126 jiwa yang tersebar di 12 lokasi pengungsian. Sempat surut banjir di Desa Lemah Putih, Kecamatan Berati, Grobogan kembali naik pada Minggu pagi. Ketinggian air berkisar 70 cm hingga 1 meter akibat meluapnya Sungai Satrian. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan sodetan di Sungai Satrian. Banjir juga kembali merendam Desa Tanjang di Kecamatan Gabus Pati Minggu pagi. Selain merendam ratusan rumah warga, akses jalan desa juga tergenang hingga ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir naik lantaran Sungai Silugonggo meluap setelah pintu bendungan Wilalung dibuka. Tim Liputan melaporkan. Darurat banjir yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah menyimpan cerita indah tentang soal toleransi antar umat beragama. Ya, ratusan korban banjir yang mayoritas beragama Islam dipersilakan mengungsi hingga diperbolehkan menjalankan sholat di gereja. Ratusan orang yang terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah membuat warga terpaksa mengungsi. Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pengungsian adalah Aula Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Tanjung Karang.
Perbedaan agama tidak menghalangi pengurus gereja untuk membantu para pengungsi yang mayoritas beragama Islam. Makan dan minum 3 kali sehari disediakan oleh pihak gereja. Para pengungsi merasa terbantu, bahkan diberi kebebasan untuk melaksanakan salat di dalam gereja. Karena jika harus ke musola atau masjid, warga harus menerobos banjir di tengah permukiman. Nyaman semuanya, serba nyaman. Makanan, tempat tidur, semua dilayani dengan baik, Mas. Kalau ibadah sendiri bagaimana? Kita kan gereja ya. Gimana ibadahnya bagaimana? Ya, kalau ibadah ya terserah yang muslim mau sholat di sini tidak apa-apa. Dominasi kita teman saudara-saudara kita muslim, yang Kristen hanya 10% paling. Mereka umat muslim yang beribadah bagaimana, Pak? Kita sangat terbuka, tempat kita boleh dipakai untuk beribadah, mereka dengan leluasa, bahkan tadi sore itu mereka bisa bersolat berjamaah bersama-sama dengan teman-temannya yang lain secara bersamaan. Hingga saat ini tercatat ada 136 jiwa yang mengungsi di Gereja Kristen Muria Indonesia Tanjung Karang, Kudus. Mereka telah menempati aula gereja itu sejak 31 Desember lalu. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Pemirsa, warga korban banjir di Kabupaten Serang bagian Barat Maluku mengamuk dan memblokade jalan raya. Akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi sempat lumpuh, tak dapat dilalui kendaraan. Tolong, banjir tolong bentar. Dengan berbagai peralatan, warga yang menjadi korban banjir memblokade jalan raya Trans Seram, tepatnya di Dusun Kilo 1, Desa Piru, Kabupaten Seram bagian Barat pada Minggu sore. Penutupan jalan ini adalah cara warga memprotes dampak banjir yang melanda permukiman mereka akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu, sistem aliran kali yang dangkal juga diduga jadi penyebab terjadinya banjir. Warga yang kesal karena rumahnya terendam akhirnya meluapkan amarahnya dengan memblokade jalan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Akibat penutupan jalan ini, kemacetan panjang pun tak dapat terhindarkan. Ya, merasa dirugikan lah. Hujan-hujan, datang kan orang kecil, pengguna jalan, yang tahu dengan masalahnya yang di atas, toh. Ya, begitu saja lah, merasa dirugikan lah. Tadi dari jam berapa nih antri? Dari jam 2. Jam 2 ya? Pemirsa, dihantam gelombang tinggi di perairan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebuah kapal cepat berpenumpang 14 orang terbalik. 2 orang penumpang tewas, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian. Evakuasi korban kapal terbalik di perairan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen dilakukan tim SAR gabungan. Dua dari 14 penumpang ditemukan tewas, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian dan 9 dievakuasi dalam kondisi selamat. Diketahui ada 14 orang, jadi 7 orang personil Kodim 1709 Yapen Waropen yang bertugas di Koramil Barapasi, Manembara Raya, kemudian 7 orang sipil yang ikut dalam kapal tersebut. Dikarenakan cuaca buruk, mereka mengalami musibah dan kapal tenggelam. Musibah itu terjadi ketika kapal cepat berpenumpang 14 orang bertolak dari Serui menuju Barapasi, Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam perjalanan terjadi gelombang tinggi dan kapal pun terbalik lalu tenggelam. Peristiwa itu kemudian diketahui nelayan lalu menginformasikan kepada tim SAR. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Ombak besar disertai angin kencang menerjang perairan selatan Papua. Ratusan nelayan di pantai Binaloka, Merauke, Papua tidak berani melaut. Sejumlah kapal nelayan yang bersandar di bibir pantai Binaloka, Merauke ini terombang-ambing dihempas ombak besar setinggi 2 meter pada Minggu sore. Akibatnya beberapa kapal nelayan mengalami kerusakan. Cuaca buruk yang melanda perairan selatan Papua yang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu membuat ratusan nelayan tidak berani melaut. Ini udah berapa lama nggak melaut cari ikan, Bang, ini? Ya, lebih kurang 1 minggu. 1 minggu, kenapa, Bang, nggak cari ikan ini, Bang? Ya, cuaca toh. Oh, cuaca ya. Nah, ini sekarang lagi bikin apa aja, jaring apa ini, Bang? Ini lagi cari udang, balau. Biasanya sore menjelang malam hari cuaca di pantai Binaloka mulai membaik dan dimanfaatkan nelayan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Akibat cuaca buruk, sejumlah kapal di Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram bagian barat Maluku sulit bersandar di pelabuhan. Ya, sementara di Adonara NTT, sebuah mobil truk bermuatan barang miring dan menimpa minibus saat kapal oleng menyusul hempasan gelombang tinggi di perairan tersebut. Rekaman video amatir seorang penumpang kapal memperlihatkan mobil truk bermuatan barang terjatuh. Sebuah minibus di dekatnya pun ikut terdampak hingga bagian depan mobil rusak. Kejadiannya berawal saat gelombang tinggi menghantam KMP Ile Mandiri yang berlayar dari Pelabuhan Larantuka menuju Pelabuhan Waijarang, Lewoleba. Tepatnya di perairan Watwoko, KMP Ile Mandiri oleng hingga truk terguling. Sementara ratusan penumpang langsung berhamburan keluar saat kapal yang mereka tumpangi berhasil bersandar di Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Sebelumnya kapal-kapal penumpang kesulitan untuk berlabuh lantaran terombang-ambing akibat dahsyatnya gelombang laut hingga para penumpang khawatir dengan keselamatannya. Mulai naik. Lancar itu di sini. Oh, takut kan? Takut jatuh bagaimana? Ketemu di dalam. Takut mau bagaimana? Tujuan kemana nih, Mbak? Biar gerak sini saja. Kapal karam. Sedangkan di Cianjur, Jawa Barat, sebuah kapal berukuran besar ditemukan nelayan dengan kondisi terbalik di tengah perairan Cilaki, Cidaun, Minggu siang. Kapal berukuran 50 meter tersebut diperkirakan belum lama terombang-ambing di laut dan tidak ditemukan adanya penumpang. Diduga cuaca buruk menjadi penyebab kapal muatan batu bara ini karam. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, status Gunung Ijen di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur naik dari normal menjadi waspada. Kenaikan status gunung yang terhitung sejak 5 Januari 2023 ini menyebabkan suhu kawah meningkat menjadi 45,6 derajat Celcius. Selain karena peningkatan suhu kawah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG meningkatkan status Gunung Ijen lantaran debit kawah yang juga turut mengalami peningkatan. Naiknya status gunung ini membuat Badan Geologi Kementerian ESDM mengeluarkan sejumlah larangan bagi pendaki maupun penambang. Masyarakat dilarang mendekat ke bibir kawah dengan radius 1,5 kilometer. Naiknya aktivitas vulkanik ini juga membuat warna kawah yang sebelumnya berwarna hijau kini menjadi pucat. Meski begitu, jalur pendakian tetap dibuka untuk umum, namun ada pembatasan jam pendakian yang biasanya dibuka sejak malam, kini hanya boleh didaki pengunjung sejak pukul 04.00 pagi. Para pendaki juga wajib mengenakan masker. Menyusul erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, tim SAR gabungan dan BKSDA memaksa turun sebanyak 164 orang pendaki. Ya, selain menutup jalur pendakian, petugas juga melarang setiap orang berada di radius 3 km dari Gunung Merapi. Tim Basarnas bersama BKSDA Sumatera Barat hari Minggu menyusuri Gunung Merapi guna mencari pendaki yang terjebak erupsi. Hasil penyisiran ternyata sebanyak 164 orang terjaring petugas, padahal sebelumnya hanya 47 pendaki yang terdata resmi. Para pendaki ini melakukan pendakian sejak hari Kamis lalu, dan bahkan ada pendaki yang baru melakukan pendakian. Petugas memaksa mereka untuk turun gunung meski sebagian pendaki belum mencapai puncak. Tindakan tegas dilakukan mengingat adanya potensi bahaya erupsi Gunung Merapi. Petugas juga telah mengeluarkan pemberitahuan ditutupnya pendakian. Jumlah total yang telah dipandu oleh tim gabungan sebanyak 164 orang sejak terjadi erosi pada tanggal 7 Januari 2023 kemarin. Dengan demikian, seluruh pendaki dilaporkan dalam kondisi sehat, tidak ada luka maupun korban jiwa, dan akses seluruh masuk untuk ke wilayah Gunung Merapi telah ditutup oleh pihak BKSDA. Sebelumnya kepanikan dialami para pendaki Gunung Merapi saat melihat gumpalan asap tebal keluar dari kawah gunung. Satu persatu dari mereka pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri.
mulai naik asap pertama. Jadi bunyinya tuh kayak helikopter, Pak. Jadi kirain apa ada helikopter. Jadi kami lihatlah, ternyata muntah-muntahan dari erupsi itu, Pak. Keluar ya? Batu-batu emang terbang-terbangan juga. Sementara itu dari pos pengamatan mencatat Gunung Merapi mengalami erupsi sebanyak 37 kali sejak Sabtu hingga Minggu sore. Gunung Merapi saat ini masih berada di level 2 atau waspada. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas pada radius 3 km dari kawah atau dari puncak Gunung Merapi. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tidak ada jalan yang bisa dilintasi kendaraan roda 4. Seorang ibu hamil di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang harus ditandu ke fasilitas kesehatan. Ya, setelah menempuh perjalanan sejauh 7 km, ibu tersebut akhirnya menjalani operasi, namun sayang bayinya tak tertolong. Bermodalkan kain sarung dan sebatang bambu, warga menandu seorang wanita hamil ke Puskesmas Salimbongan, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Wanita bernama Asmia itu terpaksa ditandu karena tidak adanya jalan yang bisa dilintasi kendaraan roda 4 ke dusun mereka. Pas selesai ditandu itu diangkut dari Desa Siaga ke Puskesmas. Kemudian dari Puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Dari Puskesmas Salimbongan, ibu itu dirujuk ke Rumah Sakit Lasinrang Pindrang. Sayangnya setelah menjalani operasi sesar, bayi yang telah ditunggu-tunggu itu diketahui telah meninggal dunia selagi masih dalam kandungan. Suwardi Gatang melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Pemirsa, sejumlah fakta terungkap dari kasus mutilasi seorang wanita di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain menyimpan jasad korban selama 13 bulan, terkuaknya kasus ini bermula dari istri pelaku yang melaporkan sang suami hilang ke polisi. Terkuaknya kasus pembunuhan Angela Hendriati berusia 51 tahun dalam kondisi tubuh termutilasi di sebuah kamar kontrakan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi berawal ketika polisi sedang melakukan pencarian terhadap seseorang bernama Eki Listianto berusia 34 tahun yang dilaporkan hilang oleh istrinya. Tak disangka polisi justru menemukan jasad Angela di kontainer plastik di kamar mandi Eki pada 30 Desember 2022 lalu. Karena pihak kepolisian begitu melihat ada ini, ada nama Eki di sini, yakinlah bahwa dia yang kontrak di sini. Minta tolong hubungi ke pemilik kontrakan. Saya hubungi pemilik kontrakan, datang bawa kunci. Itu, terus datang pemilik kontrakan, buka pintu. Nah, tahunya di dalam mungkin ada temuan itulah. Temuannya apa? Diindikasikan ada mayat mutilasi. Tak berselang lama polisi lantas meringkus Eki yang diduga sebagai pelaku pembunuhan keji terhadap Angela. Dari hasil penyelidikan, pelaku menghabisi nyawa Angela pada November 2021 dan tubuh korban kemudian dimutilasi dengan gergaji listrik. Sadisnya, pelaku nekat hidup bersama potongan tubuh korban selama lebih dari 1 tahun. Guna mencocokkan identitas dan rangkaian penyelidikan selanjutnya, aparat kepolisian juga membongkar makam putri Angela yang meninggal dunia terjatuh dari apartemen tahun 2018 silam. Kepada polisi, tersangka Eki Listianto mengaku nekat berbuat sadis lantaran Angela meminta untuk dinikahi. Padahal Eki telah memiliki istri. Sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Namun pengakuan ini masih terus didalami polisi dan akan memeriksa kejiwaan tersangka. Pasalnya keterangan pria berusia 34 tahun itu kerap berubah-ubah. Karena kita sekali lagi berbagai kemungkinan kita akan dalami. Apakah ini memang satu-satunya korban? Kemudian apakah motifnya memang seperti itu? Apakah tidak ada motif lain? Misalnya motif ekonomi, motif dan lain sebagainya. Kita sedang dalami semua. Jadi belum final, masih sangat awal. Dari olah TKP yang dilakukan aparat kepolisian selama setahun tinggal di kontrakan Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, tetangga mengaku tak pernah mencium bau busuk mayat. Rupanya guna menghilangkan bau, selain menyimpan mayat dalam kontainer plastik, ia juga meletakkan bubuk kopi di ventilasi dan sudut ruangan. Tim Liputan melaporkan. Usai jeda Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi evakuasi terduga pencuri motor menegangkan. Informasi selengkapnya bersama Wanda di Utara sesaat lagi.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, seorang bayi laki-laki yang diduga baru saja dilahirkan ditemukan warga tergeletak di semak-semak di dekat sebuah kolam pemancingan di kawasan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah ibu rumah tangga yang melihatnya langsung merasa iba, bahkan menangis melihat kondisi bayi sehat tersebut mulai dikerubuti semut. Tangisan sejumlah wanita sontak pecah mendapati seorang bayi yang baru lahir tergeletak di semak-semak dekat sebuah kolam pemancingan di Kelurahan Polaman, Mijen, Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Bayi hidup yang tali pusatnya masih segar itu mulai dikerubuti semut hingga seorang ibu berinisiatif mengangkat dan membersihkannya. Keberadaan bayi itu pertama kali diketahui oleh seorang pengemudi yang hendak mencari kayu pengganjal untuk kendaraannya yang tak kuat menanjak. Terus itu bapaknya mau ambil ganjel katanya, terus masnya kan mundur, kakinya mundur gini, awas ada bayi, itu bapaknya yang satunya. Menurut petugas medis di Puskesmas Karangmalang Mijen, kuat dugaan bayi itu dilahirkan tanpa pertolongan profesional lantaran cara pemotongan tali pusatnya dilakukan secara sembarangan. Pada waktu kita temukan itu plasentanya dipotongnya istilahnya ngepok ya. Jadi pada dekat dengan pusat. Biasanya kalau oleh tenaga kesehatan kan ada beberapa senti nih. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan tetap menitipkan bayi itu ke Puskesmas Mijen untuk sementara. Kami titipkan karena bayi tersebut berkaitan dengan adanya terjadinya dugaan tindak pidana. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan petunjuk untuk mengungkap siapa pelaku buang bayi itu. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, sesosok jasad bayi terbungkus kantung plastik hitam ditemukan seorang pemulung di sebuah bak sampah rumah warga di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Sementara seorang wanita yang diduga membuang bayi tersebut telah diamankan polisi dan kini tengah menjalani pemeriksaan. Warga Jalan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Minggu siang digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di bak sampah milik salah satu warga. Jasad bayi yang tali pusatnya masih segar itu ditemukan oleh seorang pemulung terbungkus kantung plastik warna hitam. Muter ke sini, saya ngambil botol-botol, situ botol segini. Nah kan banyak tuh situ. Nah, saya penasaran, saya sobek kok. Ini kayak berat begini, Pak. Saya sobek, kirain boneka saya angkat begini. Angkat ke atas lagi, nggak tahunya manusia di situ. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad bayi malang itu dan melakukan olah TKP. Dalam penyelidikan yang cukup singkat, polisi berhasil mengamankan seorang wanita yang diduga kuat sebagai pelaku yang tega membuang bayi itu. Pada saat ini yang mengaku bahwa membuang bayi ini sekarang sudah kita amankan di Polsek Cempaka Putih. Masih kita lakukan penyelidikan, yang jelas pengakuan sementara bahwa dia mengandung itu bukan dengan suaminya, ya, karena statusnya dia itu hidup sendiri. Jasad bayi itu dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Sementara wanita yang diduga pembuang bayi hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cempaka Putih. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, pemirsa, proses evakuasi dua orang pria yang diduga akan mencuri sepeda motor di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu malam berlangsung menegangkan. Masyarakat berupaya menghakimi mereka lantaran kesal. Dalam 1 bulan terakhir, di wilayah tersebut sudah 5 sepeda motor raib. Masyarakat Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara ini berkerumun di halaman kantor RW. Mereka berupaya merangsek masuk untuk menghakimi dua orang pria yang diduga hendak mencuri motor di halaman komplek asrama DKI Lingkungan Hidup. Tak mudah bagi aparat kepolisian untuk membawa keduanya masuk ke dalam mobil. Bahkan petugas sempat kewalahan lantaran warga yang geram dengan ulah pelaku. Dua orang pria ini diduga kepergok saat akan mencuri motor. Warga menduga mereka merupakan satu jaringan dengan pelaku lainnya yang telah mencuri 5 sepeda motor warga sebelumnya. Kedua orang itu masuk ke asrama DKI. Dia mau merencanakan mengambil motor di areal Blok C. Di komplek apa namanya? Komplek asrama DKI, itu LH. Warga berharap petugas kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan yang dianggap rawan aksi pencurian sepeda motor. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.
Aksi kawanan pelaku pencurian beraksi di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, satu dari dua pelaku pencurian di sebuah agen telur di Depok, Jawa Barat tengah melancarkan aksinya. Kedua pelaku nampak berbagi tugas. Saat satu pelaku beraksi, pelaku lain mengamati situasi. Saat kejadian, pegawai yang ada di lokasi tengah tertidur. Aksi pencurian baru diketahui saat pegawai menyadari uang hasil penjualan dan ponsel miliknya raib. Akibatnya korban menderita kerugian hingga 20 juta rupiah dan sebuah ponsel. Itu saya nggak rapetin, saya nggak kunci, cuma saya nggak rapetin. Memang sih salahnya saya gitu kan. Saya udah niat mau bergadang, maksudnya teman saya datang, saya mau istirahat sampai barang ini sampai bisa berbongkar barang gitu. Nanti saya mau istirahat sebentar gitu kan, kalau teman saya udah datang. Delala ya mata saya nggak kuat kan, akhirnya saya ketiduran juga. Nah, pada saat saya ketiduran itu. Korban menduga pelaku merupakan spesialis pencurian toko yang ada di wilayah ini. Kasusnya kini dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Sukmajaya. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengaku telah dianiaya oleh oknum anggota TNI dengan menggunakan sangkur. Akibatnya korban mengalami memar dan sejumlah luka di bagian kepala. Peristiwa penganiayaan terjadi di sebuah warung di sekitar alun-alun Majalengka Minggu dini hari. Pelaku penganiayaan sendiri kini telah diamankan di Mapolsek Lewi Munding. Namun dari hasil pemeriksaan dipastikan tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus penganiayaan tersebut. Pelaku diduga hanyalah keluarga dari anggota TNI. Motif penganiayaan sendiri dipicu dendam karena korban pernah terlibat perkelahian dengan kakak pelaku. Adanya anggota TNI yang melakukan penusukan kepada korban, ternyata di lapangan hasil beberapa saksi dinyatakan bahwa penusukan itu tidak dilakukan oleh TNI, namun dilakukan oleh keluarga TNI atau adiknya. Polisi menyergap seorang buronan pemerkosa anak kandung di Tulang Bawang Barat, Lampung, Minggu dini hari. Selama 3 tahun, korban berulang kali disetubuhi secara paksa oleh sang ayah tanpa bisa melawan, lantaran selalu diancam dan dianiaya dan juga diusir. Mana rumah kamu? Kita ke rumahnya dulu. Rumah kamu Buronan kasus pemerkosaan berinisial JP ini ditangkap aparat Polres Tulang Bawang Lampung di tempat persembunyiannya di sebuah rumah indekos daerah Pekalongan, Lampung Timur, Lampung. Ia telah memperkosa anak kandungnya berulang kali sejak korban berusia 9 tahun. Perbuatan bejatnya itu selalu dilakukan di rumahnya di Waikenanga, Tulang Bawang Barat saat kondisi rumah sedang kosong atau istrinya sedang pergi. Korban yang kini berusia 12 tahun hanya bisa bungkam lantaran selalu diancam akan dianiaya dan diusir dari rumah. Perbuatan tersangka baru terungkap setelah korban memberanikan diri mengadu pada sang ibu. Ya, hari Kamis malam dan langsung kita amankan ke Polres Tubaga untuk kita lakukan penahanan. Saat dilakukan penangkapan ada perlawanan? Pada saat penangkap tidak melakukan perlawanan karena kita dibantu oleh Polsek setempat yaitu Polsek Pekalongan. Atas perbuatannya, JP dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan lantaran tersangka merupakan ayah kandung korban. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Diduga lecehkan seorang gadis, seorang remaja pria di Jatinegara, Jakarta Timur menjadi bulan-bulanan warga. Saat berulah, remaja tersebut memaksa korban untuk berhubungan di sebuah rumah kosong. Seorang remaja pria ini tak berkutik saat warga mengamankannya di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur. Ia diduga melecehkan seorang gadis berusia 19 tahun di sebuah rumah kosong pada November 2022 silam. Terduga baru bisa ditangkap warga setelah korban memancingnya untuk bertemu. Guna menghindari main hakim sendiri, pada Minggu dini hari itu petugas langsung mengamankan remaja ini ke Mapolsek Jatinegara. Di informasi lain, pemirsa, nekat berjalan di pematang sawah saat hujan deras. Seorang petani di Tuban, Jawa Timur tewas tersambar petir. Diduga sinyal dari ponsel yang dikantongi korban menjadi pemicu petir menyambar.
Warga langsung mengangkat jasad Suyono, seorang petani yang ditemukan tewas di area persawahan Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban tewas akibat tersambar petir. Korban yang hendak pulang ketika hujan lebat disertai petir melanda tak mengindahkan anjuran rekan petani lainnya yang memintanya menunggu hujan reda. Dalam perjalanan pulang itulah korban tersambar petir hingga tewas dan tersungkur di pematang sawah. Diduga sinyal ponsel yang dibawa korban menjadi salah satu pemicu petir menyambar. Pada saat di persawahan dan pulang itu korban tersambar petir dan langsung meninggal dunia. Kemungkinan besar karena sinyal HP milik korban itu mungkin jadi petir menyambar tubuh korban. Demikian. Jasad korban kemudian dirujuk dari puskesmas terdekat dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, lebih dari 180 pengungsi Rohingya kembali terdampar dan mendarat di Pantai Lamnga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Dari sejumlah pengungsi dewasa, sebagian diantaranya anak-anak dan kondisinya memprihatinkan. Pendaratan manusia perahu di Pantai Gampong Baro, Masjid Raya merupakan gelombang kedua pelarian pengungsi asal Myanmar. Mereka terdampar dan mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Dari 184 pengungsi dewasa, sebagian diantaranya anak-anak dan kondisinya memprihatinkan. Kondisi mereka lemas lantaran hampir sebulan berada di lautan. Keseluruhan sebanyak 184 orang dengan rincian laki-laki dewasa 69 orang, wanita dewasa 75 orang, kemudian anak-anak 40 orang dengan rincian anak laki-laki 22 orang dan perempuan sebanyak 18 orang. Jadi seperti ini juga tadi terdampar ini memang tidak terdeteksi sama sekali, ada informasi dari masyarakat, kita langsung berkoordinasi dan bersama. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi peluru menyasar seorang pelajar. Korban pun tewas. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Asran Syadi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap setelah peluru dari senapan yang digunakannya menyasar mata seorang pelajar berusia 11 tahun. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tak terselamatkan akibat alami kritis. Pria bernama Febrian Syah alias Otong ini diamankan petugas setelah dilaporkan warga pelaku penembakan terhadap seorang pelajar berusia 11 tahun. Kejadian berawal saat tersangka hendak menembak burung tak jauh dari lokasi korban bermain bola di sebuah lapangan di Kelurahan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Naas peluru dari senapan yang digunakan tersangka justru mengenai kelopak mata korban hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit Muhammad Hussein, Palembang. Setelah anggota kami turun, ini kita amankan di rumah sakit Muhammad Hussein. Dari pengakuan keluarga, dari ya, dia ternyata ngikut antar ke rumah sakit juga. Nah, berarti dia diamankan saat berada di rumah sakit. Di rumah sakit. Sepekan menjalani perawatan, namun nyawa pelajar itu tak terselamatkan. Korban mengalami kritis akibat peluru senapan angin yang menyasar matanya. Mata kanan sama tembus ke dalam kepala otak. Oh, tak ya. Sikok ini Pak ya, sikok. Sikok peluru ya. Satu peluru ya. Itu sudah pecah pembuluh darah itu karena dia muntah darah. Keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seadil-adilnya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara karena menyebabkan korban meninggal dunia. Yanuar Ikrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Puncak arus balik saat liburan sekolah berakhir membuat ribuan kendaraan yang menuju Jakarta berjalan merayap saat memasuki gerbang tol Paster. Sementara di ruas tol Jakarta Cikampek di Karawang, petugas memperlakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan. Arus lalu lintas kilometer 51 ruas tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat pada Minggu malam mengalami kepadatan. Volume kendaraan dari arah tol Purbalenyi Bandung serta tol Cipali Jawa Tengah yang menuju Jakarta terpantau padat merayap. Untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan penerapan kontraflow atau satu lajur sejauh 15 kilo dari kilometer 62 hingga kilometer 47. Sementara itu puncak arus balik kendaraan ke arah Jakarta terjadi di Cimahi, Jawa Barat sejak Minggu siang hingga sore. Meski PT Jasa Marga telah membuka 8 gerbang transaksi elektronik, tapi ribuan kendaraan tetap harus bergerak perlahan masuk saat masuki gerbang tol Paster.
Antrean ribuan kendaraan ini mengular hingga 4 km di ruas tol Purbalenyi. Sedangkan arah sebaliknya dari Jakarta, pemirsa, menuju Bandung terlihat cukup lengang. Dari laga tunda pekan ke-17 BRI Liga 1, Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-0. Winger Persija Rico Simanjuntak tampil apik berkat 1 gol dan 1 upaya yang menghasilkan gol kedua Macan Kemayoran. Laga tunda pekan ke-17 antara PSS Sleman kontra Persija Jakarta dilanjutkan sejak menit ke-47 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Minggu sore. Ini merupakan lanjutan dari laga yang terhenti akibat hujan deras pada 23 Desember silam. Pertandingan berjalan alot hingga menit ke-80. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-81. Adalah Rico Simanjuntak yang membawa Persija unggul. Rico mencetak gol setelah menyambut umpan Alfrianto Niko dengan sundulan. Pemain berjuluk si Kancil ini kembali menjadi aktor penting bagi Macan Kemayoran. Pada menit ke-88, Rico mencuri bola dari Bagus Nirwanto, berlari dan menyepak bola ke arah gawang. Bola yang ditepis kiper PSS Sleman Muhammad Ridwan langsung disambar gelandang muda Persija Ginanjar Ramadhani. Persija pun menang 2-0 dan naik ke peringkat 4 dengan koleksi 32 angka. Adapun PSS Sleman masih di posisi 15 dengan raihan 16 poin. Rumah mewah terbengkalai yang ditinggali Tiko bersama ibunya tanpa listrik dan air serta dipenuhi tumbuhan liar kini tampak bersih. Puluhan petugas Sudin Perhutanan dan Pertamanan Jakarta Timur masih terus membenahi rumah itu. Sedikitnya 20 orang petugas Sudin Perhutanan dan Pertamanan Jakarta Timur berjibaku untuk membenahi rumah Tiko dan ibunya di kawasan Duren Sawit. Penebangan pohon besar bagian dari pembenahan lanjutan. Bahkan warga secara swadaya memasang pompa air di rumah yang terbengkalai selama 12 tahun ini. Selain tampak bersih, halaman rumah juga tanpa terhalang pohon besar. Di samping membantu pembenahan, pihak kelurahan juga sedianya membantu pemasangan listrik di rumah tersebut. Hal ini kewenangan daripada PLN, dari pihak kelurahan. Kami pun membantu seluruh administrasinya, kami bantu apa yang dibutuhkan untuk penyambungan kembali PLN di rumah Bu Eni. Jadi istrinya, administrasinya kami bantu. Selain itu, selama rumah dalam pembenahan, Tiko masih tinggal di tempat lain sementara Ibu Eni menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit sampai 39 hari ke depan. Tabita Putri dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta. Harga cabai rawit merah kian meroket di Pasar Sayur Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Harga cabai rawit merah sentuh angka Rp60.000 per kilogram. Sementara di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo kembali belusukan ke pasar memantau harga sejumlah kebutuhan pokok. Presiden Joko Widodo kembali memantau sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Sentul, Kota Yogyakarta. Dalam belusukannya, orang nomor 1 di Indonesia itu juga memberikan bantuan modal sebesar 1,2 juta kepada para pedagang pasar. Dari pantauan yang dilakukan Presiden, harga sejumlah bahan pokok cenderung stabil. Meski demikian, pedagang sempat mengeluhkan harga beras yang mulai merangkak naik. Presiden memperkirakan harga beras akan kembali stabil pada Februari saat masa panen berlangsung. Saya melihat harganya masih stabil, hanya satu mungkin beras yang memang naik, tapi saya melihat nanti di bulan-bulan Februari akan mulai turun berasnya karena kita mulai panen. Dan kita harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Jogja saja, tetapi juga di pasar-pasar yang lain, di provinsi yang lain. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai masih meroket hampir 2 pekan usai tahun baru. Pedagang di Pasar Sayur Grosir Cepogo pun menjerit. Pasalnya kenaikan harga cabai rawit merah menembus angka Rp60.000 per kilogramnya. Padahal harga normal ada di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenapa itu? Mungkin karena cuaca juga ya. Mungkin petani ini kurang soalnya. Biasanya kan banyak. Kalau pas panen raya banyak, sekarang ini agak berkurang. Mungkin karena cuaca hujan mungkin ya. Hujan atau banjir, mungkin dari petaninya juga kosong. Pasar Cepogo menjadi tempat para petani di lereng Gunung Merapi menjual hasil panennya. Tim Liputan melaporkan.
Berawal dari hobi, Ahmad Mansur, warga kota Semarang, mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah dari budidaya ikan koi. Meski kolam ikan koi hanya berada di depan teras, tak menyurutkan niatnya terus mengembangkan bisnis ikan koinya. Inilah berani berubah ikan koi pembawa hoki. Berawal dulu karena rumah itu lumayan ada space, kemudian memelihara ikan karena pengen suasana rumahnya tuh ada suara air, gemericik air, kemudian karena koinnya lumayan agak banyak, ada beberapa orang yang suka. Nah, setelah itu ada yang mau membeli, kemudian kok ketagihan menjual terus. Satunya adalah karena nilai ekonomis dari ikan koi ini sebagai stimulus saya untuk berbisnis karena memiliki harga yang lumayan mahal, kemudian bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa saya berani membuka bisnis yang relatif memiliki modal yang banyak? Saya punya keyakinan ketika kita bisnis menengah ke atas, customer-nya menengah ke atas itu kita pasti punya pelanggan yang benar-benar loyal. Tidak mudah untuk negosiasi karena memang dia suka, ya harga berapapun bisa dibayar. Mulai di harga 150, 250 ribu itu ada. Untuk size-nya sekitar 30-an cm, 35 cm. Tetapi perlu diingat ikan koi itu tidak dari ukuran harga itu, tapi dari kualitas ikan itu sendiri. Ada yang size kecil itu udah 1,5 juta, size besar malah cuma 500 ribu itu ada. Sudah ke seluruh Indonesia kita mengirimnya dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua, Aceh, Riau dan lain-lain. Kemudian tentu di luar negeri kita pernah di Malaysia, di Selangor maupun di Kuala Lumpur. Alhamdulillah income-nya banyak, bisa buat beli, keluarga juga senang, dan tentu sekarang koleksinya luar biasa banyak, dan teman-teman yang mau memulai bisnis ikan koi harus punya semangat juang, kemudian belajar terus, tanya sama mentor yang tepat, dan tentu harus berani berubah. Panggung spektakuler hingga pengisi acara papan atas akan memukau pemirsa di perayaan ulang tahun Indosiar ke-28. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Asrani Syarif. Pemirsa, jelang konser HUT Indosiar sejumlah persiapan ini mulai dilakukan, Wanda. Ya, ini termasuk pembuatan panggung yang spektakuler untuk mendukung penampilan para artis di perayaan ulang tahun ke-28 Indosiar. Tahun sebelumnya, Indosiar siap memberikan suguhan spesial untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Sejumlah persiapan dilakukan, termasuk pembuatan 3 panggung mega, 2 diantaranya ada di MTEK City dan Mogot, Jakarta Barat. Lampu-lampu yang turut mempercantik panggung juga telah dipasang. Tak hanya itu, ada juga teknologi elevator yang akan digunakan para pengisi acara untuk memberikan penampilan yang spektakuler. Ini adalah panggung yang nanti secara dimensi luar biasa besarnya. Karena apa? Lebar ada 32 ke depan, 32 meter ke depan, kemudian 26 meter ke samping. Dan yang makin luar biasa adalah ketinggiannya sampai dengan 16 meter ke atas. Jadi kalau kita lihat tuh, ada 16 meter ke atas, dan nanti akan ada performan dari salah satu artis kita, salah satu atau salah 2 artis kita yang nantinya akan perform sampai dengan ke titik tertinggi kita. Bahkan mentalis ternama Indonesia, Romy Rafael bersama istrinya, Uri Rafael, akan memukau pemirsa di tanah air dengan sejumlah eksperimennya pada konser luar biasa itu.
Persiapan untuk luar biasa 28 Indosiar ya, tentunya persiapannya udah jauh-jauh hari, kayaknya tahun lalu ya. Saat tahun lalu kita di info untuk dapat 2 segmen lagi di sini. Nah, jadi seru banget karena kita perlu mempelajari karakteristik dari 3 selebriti yang akan kita ajak interaksi nanti. Lalu di sini kita juga mempersiapkan treatment baru tentunya. Konser bertajuk Indosiar Best dan konser raya Indosiar luar biasa pada tanggal 10 dan 11 Januari akan menyuguhkan sejumlah penampilan menarik seperti kolaborasi legenda musik tanah air serta jebolan ajang pencarian bakat dangdut Indosiar. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Raja Dangdut Rhoma Irama akan menjadi salah satu pengisi acara dalam HUT ke-28 Indosiar. Nah, sang maestro akan tampil bersama 28 personel The Divo dan duet dengan sejumlah tokoh lainnya. Dan laporan ini sekaligus untuk kebersamaan kita di Fokus pagi hari ini pemirsa, dan besok malam merayakan kemeriahan ulang tahun ke-28 Indosiar luar biasa dengan ratusan artis luar biasa Indonesia dipandu 8 host idola Indonesia. Dimeriahkan oleh Agnes Mo, Iwan Fals, Raja Dangdut Dunia Rhoma Irama, dan pertama kali kembalinya Lesti Kejora, diva dan divo pop dan dangdut. Rosa, siapa lagi Wanda sebutin? Banyak ya. Ada Rosa, ada Ari Lasso, ada Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Nasar, pasangan selebriti terviral, penyanyi terviral, ada artis terfenomenal sang Ratu Roasting. Dan juga ada saksikan kemegahan 2 malam puncak konser Indosiar Best besok malam Selasa 10 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada apa, Asran? Ada konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa Rabu 11 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar. Ini menyebutinnya udah capek, Wanda. Ya, mewakili teman-teman yang bertugas pagi ini saya Wanda Dwi Utari. Dan saya selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Lagu bertajuk Viva Dangdut menjadi salah satu lagu yang akan dinyanyikan sang maestro Rhoma Irama pada konser hari ulang tahun ke-28 Indosiar 11 Januari nanti. Untuk menyempurnakan penampilannya pada konser nanti, sang legenda dangdut bersama Soneta Group terus berlatih dan mengasah kekompakan di studio Soneta Record di Depok, Jawa Barat. Tidak hanya tampil sendiri, Raja Dangdut yang kini berusia 76 tahun akan tampil bersama 28 personel The Divo yang merupakan jebolan Dangdut Akademi Indosiar. Tidak hanya menyanyikan lagu karya sendiri, Rhoma juga menyiapkan sesuatu yang berbeda. Kita mau bikin surprise. Bagaimana Soneta, kalau dulu kan pernah membawakan lagu Tom Jones, kemudian pernah membawakan lagu Lionel Richie. Nah, kita mau coba bawa lagu BTS ya. Tidak hanya itu, Rhoma juga akan tampil duet bersama sejumlah tokoh seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Nah, ini dia salah satu bocoran dari Dangdut Akademi kelima yang nanti akan tampil bersama dengan Rhoma Irama di acara HUT Indosiar yang ke-28. Penasaran pemirsa bagaimana kemeriahan dari Rhoma Irama dan penyanyi lainnya yang nanti akan mengisi acara di HUT Indosiar yang ke-28? Saksikan tanggal 10 dan 11 Januari 2023 hanya di Indosiar. Dari Jakarta, Cera Caniago dan Tikna Handoko melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satrio, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun pada Indosiar yang ke-28. Semoga terus memberikan kontribusi dengan tayangan yang bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sekali lagi, selamat ulang tahun Indosiar luar biasa. Pak Taufik Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indosiar luar biasa. Saksikan kemegahan 2 malam puncak konser Indosiar Best. Konser 28 tahun Indosiar luar biasa. Live di Indosiar.